4 senjata finansial yang digunakan oleh orang kaya membuat mereka semakin kaya dan mereka gunakan kepada orang menengah dan orang miskin untuk membuat mereka lebih miskin lagi. Jadi kalau kamu sering dengar orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, karena mereka menggunakan 4 senjata keuangan, senjata finansial yang nanti saya akan share di video ini. Dan kamu jangan kaget kalau ternyata kamu udah paham dari 4 hal yang saya jelaskan di sini dan kamu bisa gunakan untuk kepentinganmu. Kamu bisa manfaatkan sendiri. Jangan kaget kalau sekarang kamu miskin, kamu jadi menengah, kamu bisa jadi orang kaya. Tapi kalau kamu nggak ngerti gimana caranya dan kamu menjadi korban dari salah satu atau 4-4-nya dari apa yang saya share di sini, jangan kaget kalau sekarang kamu punya duit, dalam waktu 1-2 tahun kamu jadi miskin habis-habisan. Jangan kaget. Makanya nonton video ini sampai habis karena ini akan menentukan sekali masa depan finansialmu seperti apa. Dan ini adalah tentang kecerdasan finansial yang saya berani garansi nggak akan pernah diajarin di sekolah. Nggak akan pernah diajarin di sekolah. Kenapa? Karena sistemnya, sistem pendidikan, sistem keuangan, sistem ekonomi itu bukan rusak, tapi memang sudah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan yang kaya supaya jadi makin kaya. Kalau hal ini diajarkan, ini tidak akan menguntungkan bagi mereka. Makanya kenapa saya share hal ini di sini, di YouTube secara gratis supaya kamu ngerti gimana cara main orang kaya itu beda dengan cara main orang menengah dan orang miskin. Kamu dengerin video ini sampai habis, lalu kemudian kamu pikirkan baik-baik apa yang saya share di sini. Mudah-mudahan bisa kasih kamu manfaat. At least kamu ngerti gimana cara mainnya dan mengubah cara berpikir tentang uang. Oke? Apa aja 4 senjata finansial itu? Yang pertama itu adalah satu yang namanya inflasi. Inflasi itu apa sih? Gampangnya gini. Inflasi itu adalah harga barang makin mahal. Oke, nah harga barang makin mahal mestinya bikin semua orang miskin dong. Ya betul, bikin orang yang miskin makin miskin, yang menengah makin miskin, bikin orang yang nggak ngerti cara bermainnya makin miskin. Tapi yang ngerti cara mainnya mereka jadi makin kaya. Kenapa? Simpelnya gini, inflasi itu adalah barang jadi makin mahal. Jadi kalau kamu ada dalam posisi yang harus beli barang itu, jadi nggak kebeli. Tapi kalau kamu ada di posisi yang menjual barang yang kena inflasi, kamu jadi makin kaya. Nah, jadi yang menarik adalah kalau kamu ada di posisi yang megang barang dan harga barangmu makin mahal, maka di sana kamu jadi makin kaya. Contoh, properti. Kenapa sih banyak yang bilang, wah Gen Z makin susah beli properti? Kenapa? Karena mereka ada dalam posisi yang harus beli properti. Harga propertinya makin naik. Tapi bayangin bagi orang-orang yang udah megang properti ini, harga propertinya naik, yang mereka makin kaya. Ketika mereka beli properti, misalnya harganya 1 miliar contoh. Karena inflasi harga properti jadi 1,1, jadi 1,2, jadi 1,5 miliar, jadi 2 miliar, dan seterusnya. Jadi makin mahal, mereka jadi makin kaya. Nah, makanya sekarang kamu mau ada di pihak yang mana? Mau di pihak yang menjadi korban inflasi? Atau mau jadi pihak yang naik ombak inflasi jadi semakin kaya? Ini baru 1 dari 4 loh. Ini baru 1 yang pertama. Inflasi. Nah, gimana cara si orang-orang elit global ini menciptakan inflasi? Gampang. Yang pertama, mereka mengontrol bank sentral buat cetak uang lebih banyak. Ketika uang lebih banyak beredar, maka orang makin banyak belanja, supply-nya tetap, akhirnya harga naik. Jadi inflasi ketika uang terlalu banyak beredar. Yang kedua, mereka bikin stok terbatas. Bayangin, demand-nya banyak, supply-nya nggak ada. Kenapa stok terbatas? 1, karena perang misalnya. Jadi kamu ngerti kan sekarang kan? Wah, perang ternyata menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Kenapa? Karena perang bisa memicu inflasi. Dan ada banyak lagi contoh-contoh bagaimana caranya para elit itu bisa menciptakan inflasi. Supaya mereka makin kaya. Pertanyaannya adalah, balik lagi, kamu mau di pihak yang memanfaatkan inflasi supaya kamu makin kaya, atau kamu yang menjadi korban inflasi sehingga kamu makin miskin? Ini baru 1 senjata, inflasi. Senjata yang kedua,
yang namanya adalah hutang. Nah, hutang ini pedang bermata dua. Bayangin adalah koin punya dua sisi. Oke, ada sisi orang miskin karena hutang, ada sisi orang jadi kaya karena hutang. Hutang ini adalah sebuah instrumen yang diberlakukan kepada orang menengah dan orang miskin, membuat mereka semakin terpuruk secara finansial. Tapi instrumen yang sama, hutang, dimanfaatkan oleh orang kaya dan orang super kaya, orang ultra kaya menjadi semakin kaya. Gimana caranya? Utang yang membuat mereka semakin kaya. Ini kuncinya nih. Ini kunci soal hutang nih. Hutang yang diambil, digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Untuk liburan misalnya, untuk beli handphone baru misalnya, untuk beli mobil misalnya, untuk traktir teman-teman makan misalnya, beli baju branded misalnya. Itu adalah hutang yang bikin orang miskin makin miskin, orang menengah jadi miskin. Itu adalah hutang konsumtif. Oke? Hutang konsumtif yang dibayar dengan gajinya sendiri, itulah yang bikin makin miskin. Tapi sebaliknya, orang kaya cara ngutangnya beda. Mereka berhutang kepada bank. Bank ini kan gini, orang miskin menengah naruh uang di bank. Oke? Lalu bank menyalurkan uang tersebut kepada orang kaya untuk beli aset. Asetnya nilainya naik, asetnya menghasilkan cash flow passive income yang digunakan oleh si orang kaya untuk bayar hutang tersebut. Kebayang ya? Minjem 1 miliar, cicilannya 10 juta, tapi digunakan 1 miliar untuk beli aset yang menghasilkan 15 juta. Dari 15 juta, 10 jutanya untuk bayar hutang dan bunganya, 5 jutanya masuk kantong. Di saat yang sama, asetnya tersebut yang dibeli dengan 1 miliar hutang tadi, nilainya naik. Nah, kenapa kok bank bisa ngutangin? Karena si miskin dan si menengah nabung di bank. Uang yang ditabung dipinjamkan oleh bank ke si orang kaya buat beli aset. Jadi orang kaya menggunakan hutang yang difinancing oleh orang menengah dan orang miskin supaya mereka makin kaya. Itulah hutang. Sedangkan para elit-elit ini mempromosikan, udah liburan dulu, bayarnya kemudian. Udah, beli dulu, cicil kemudian. Ada kan yang letter itu? Pakai dulu, beli dulu, bayar belakangan. Itu yang terus mereka kampanyekan, yang mereka kampanyekan, mereka marketingkan. Buat siapa? Supaya si menengah dan si miskin mereka makin miskin. Ada nggak sih promosi misalnya pakai yang letter itu dipromosikan untuk misalnya ayo investasi leher ke atas, bikin kamu pinter tentang keuangan, belajar dulu bayarnya kemudian? Nggak ada, itu nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena tidak menguntungkan bagi mereka. Yang menguntungkan bagi mereka adalah oke, si menengah dan si miskin liburan dulu, staycation dulu, ayo jalan-jalan dulu sana, happy, nanti bayarnya belakangan aja. Padahal itu membuat mereka semakin miskin. Nah, hati-hati, oke? Jadi nonton video ini kamu makin pinter. Oke, next kalau mau ngutang itu harus untuk hal yang produktif, untuk aset yang bisa ngebayarin hutangnya, oke? Yang ketiga, pajak. Ini luar biasa nih. Ini adalah senjata finansial berikutnya. Ini yang bener-bener bikin orang menengah nih, terutama menengah nih ancur-ancuran karena pajak. Orang kaya memanfaatkan pajak supaya mereka makin kaya. Jadi gini, pajak itu kan sebenarnya adalah aturan finansial yang dibuat oleh pemerintah, oke? Nah, pemerintah itu siapa sih? Ya kamu sekarang lihat aja, anggota DPR, pemerintah, menteri, segala macamnya itu orang miskin atau pengusaha. Simpelnya gitu deh. Kalau mereka orang miskin, yang saya yakin enggak, itu lain cerita. Tapi kebanyakan, mungkin 99% orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan yang mengatur undang-undang itu adalah orang-orang kaya dan para pengusaha. Jadi mereka punya kepentingan untuk membuat apa ya? Kalau dalam tanda petik ya loophole gitu ya, atau celah-celah yang secara legal bisa mereka manfaatkan untuk bukan mencurangi pajak ya. Kalau mencurangi pajak itu kan artinya melanggar hukum. Enggak. Mereka buat hukumnya supaya mereka legal bisa menggunakan celah tersebut. Dan ini bukan berlaku di Indonesia saja.
Seluruh dunia sistemnya sama. Tadi saya udah bilang, sistem keuangan, sistem ekonomi itu bukan broken, bukan rusak, tapi memang dibuat sedemikian rupa untuk membuat orang kaya makin kaya, membuat orang miskin makin miskin. Ini fakta dan kenyataan. Memang begitu aturan mainnya. Kamu mau demo sana sini ya, kamu mau mau demo bakar ban apa, itu nggak ada gunanya. Percaya sama saya, nggak gitu cara mainnya. Bukan gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah kamu harus lihat bagaimana aturan, lalu kemudian kamu bisa pilihnya satu, tergulung oleh ombaknya, atau kamu manfaatin ombaknya buat kamu sukses secara finansial. Kalau kamu udah sukses, kamu punya pengaruh, kamu mau ubah aturan mainnya, itu silakan. Itu silakan, very welcome. Kamu mau ubah aturan mainnya, kamu jadi orang berpengaruh dulu, kamu jadi orang hebat dulu. Nah, baru bisa. Kalau misalnya kamu bakar ban sana, susah itu. Oke, pajak. Jadi gini, orang kaya itu mereka bayar pajaknya jauh lebih kecil daripada orang menengah. Oke, orang miskin jauh lebih kecil. Warren Buffett pernah bilang dia bayar pajak hampir nol. Dia pribadi, oke. Yang bayar pajak siapa? Satu, perusahaan, PT, korporasi, bisnis bayar pajak. Lalu kemudian si orang-orang ini, mau Bill Gates, mau Warren Buffett, mau Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mereka itu bekerja. Tahu nggak gajinya berapa? Kamu bisa cek deh. Saya mungkin salah, tapi coba kamu cek nama-nama itu. Mereka mengambil gaji berapa dari perusahaannya? $1. Kenapa ya? Karena kalau ngambilnya nol itu ilegal, melanggar hukum. Oke, mereka ngambil $1. Dan $1 itu namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Masa gaji $1 mau dipajakin? Enggak. Mereka mengerti gimana caranya memanfaatkan pajak supaya mereka bisa dapat uang, dapat income tanpa dipajakin. Satu jurus saya buka, jurusnya orang kaya. Mereka balik menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah hutang. Maksudnya gimana hutang? Oke, anggap misalnya saya punya properti. Oke, saya punya properti, yang megang properti ini adalah perusahaan saya. Jadi saya punya perusahaan, saya punya PT, saya beli properti atas nama PT, bukan atas nama saya pribadi. Jadi gede tidak punya properti, yang punya properti adalah PT. Oke, saya beli properti, anggap aja harganya 10 juta, biar gampang. Oke, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, harga propertinya menjadi 20 juta karena inflasi tadi. Oke, karena inflasi harga propertinya naik jadi 20 juta. Yang saya lakukan sebagai orang yang super kaya, supaya saya bisa dapat uang tanpa kena pajak adalah si properti ini saya sekolahin. Dan bank datang ngecek, oke, ini properti harga pasarnya 20 juta, dia bisa nurunin, dia bisa ngeluarin utang 16 juta, 80%. Keluarin 16 juta. Keluarin ke siapa? Ke PT. PT kemudian, ini utang nih, 16 juta ini utang. Utang itu nggak bisa dipajakin. Kenapa? Karena yang bisa dipajakin adalah penghasilan. 16 juta ini adalah hutang. Hutang itu nggak kena pajak. Oke, nah lalu kemudian si gede menggunakan 16 juta itu, ya perusahaan saya, uangnya terserah saya dong. Mau saya pakai liburan, saya mau pakai buat beli mobil, saya mau pakai buat ganti handphone, pakai hutang. Nah lalu kemudian si 16 juta yang tadi saya pakai, saya bayar pajak nggak? Ya enggak, itu kan hutang. Oke, lalu kemudian 16 juta yang bayar hutangnya siapa? Yang bayar hutangnya PT. Gimana caranya? Tadi properti kan disekolahin. Yang properti itu kan dipekerjakan, disewakan misalnya, dikontrakin, jadi ada income. Bayar pajak nggak? Bayar. Yang bayar siapa? PT. Gede pribadi tidak bayar pajak. Itu satu jurus. Kenapa orang kaya nggak bayar pajak? Oh, jurusnya banyak banget, jurus kungfunya banyak banget. Baik lagi, orang kaya mengerti gimana caranya memanfaatkan inflasi, hutang, pajak supaya mereka bisa punya mobil mewah, nggak bayar pajak. Nah, jalan-jalan liburan nggak bayar pajak. Kenapa? Karena semua dibantu oleh hutang perusahaan, yang mana ketika cash flow perusahaannya udah jalan, nah itu mereka bisa manfaatkan, mereka bisa tarik hutang dari sana. Itu jurusnya orang kaya. Oke, yang keempat, nah ini agak lucu. Kenapa? Karena sesuatu yang sebenarnya dihindari, yang benar-benar dihindari, dibenci oleh
oleh orang menengah dan orang miskin, sebenarnya ini adalah yang digunakan oleh para top 1% elit global supaya mereka bisa menciptakan kekayaan lintas generasi. Saya mau nanya, kapan terakhir kali kamu ditawarin sama temanmu yang agent asuransi untuk beli asuransi mereka? Kapan terakhir kali? Oke? Dan kapan terakhir kali kamu mengatakan, oke, saya mau beli asuransi? Disclaimer, saya bukan agen asuransi, saya tidak mengendorse asuransi, dan saya juga tidak dibayar oleh asuransi manapun untuk ngomong seperti ini. Oke? Kamu tahu nggak? Orang-orang elit global, orang-orang terkaya di dunia, saya sebut saja namanya, oke, Rockefeller, Rothschild, bahkan Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, semuanya orang-orang terkaya dan yang sudah lintas generasi, sudah generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, mereka tidak akan pernah miskin karena mereka menggunakan satu yang namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Jadi para orang-orang kaya ini, mereka udah mengakumulasikan kekayaan yang sangat besar. Mereka beli asuransi jiwa untuk memastikan keturunan-keturunannya nanti tidak akan pernah miskin. Karena asuransi jiwa, ketika mereka nanti meninggal, yang akan menikmati siapa? Keturunannya. Asuransi jiwa. Saya nggak ngendorse manapun ya, kamu mau beli mau nggak itu terserah kamu lah. Nah, sedangkan kalau kita di dunia ya, saya nggak ngomong di Indonesia aja, terutama kaum miskin menengah, ditawarin asuransi, mereka benci banget. Wah, asuransi lagi, wah agent lagi, wah jualan lagi. Padahal asuransi jiwa inilah yang bikin orang super kaya bisa melanjutkan kekayaannya lintas generasi. Para elit global ini menjaga kekayaan yang tetap ada sampai keturunan yang kesekian. Itu kenapa? Dari asuransi jiwa. Jadi kembali lagi terserah kamu. Jadi tugas saya di sini adalah sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar dan saya pernah diajarin oleh orang-orang super kaya. Lalu kemudian saya share di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.